Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Fajar Wulan Saputra. Kali ini kita sudah masuk di KD2 ya, di pelajaran AIJ atau Administrasi Infrastruktur Jaringan. Ya, oke, kita lanjut ke materinya saja. Oke, ini adalah indikator tujuan dan alat dan bahan. Indikatornya adalah siswa mampu menganalisis konfigurasi ulang jaringan VLAN. Lalu siswa mampu mengetahui troubleshooting inter-VLAN routing berdasarkan konfigurasi ulang VLAN. Siswa mampu menangani konfigurasi ulang VLAN. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis konfigurasi ulang jaringan VLAN. Siswa dapat mengetahui troubleshooting inter-VLAN routing berdasarkan konfigurasi ulang VLAN. Lalu siswa dapat menangani konfigurasi ulang VLAN. Alat dan bahannya ada modul dan juga laptop ya. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Kabel dan konektor untuk membuat sebuah jaringan LAN yang banyak digunakan ada 3 jenis. Yang pertama, jenis kabel serat optik menggunakan konektor SG dan ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringannya. Lalu yang kedua ada jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan atau kerusakan pada kabel jenis ini adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik atau longgar, susunan pengkabelan yang salah, dan kabel yang putus. Lalu ada jenis kabel koaksial dengan tipe konektor BNC. Kabel jenis koaksial memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan jenis kabel lainnya, dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar atau tidak terkoneksi. Kabel short dan kabel terbuka resistor pada terminating konektor. Short pada pemasangan kabel dengan plug konektor ini menyebabkan sistem jaringan akan down dan komunikasi antar komputer berhenti. Jika terjadi kerusakan pada kabel konektor jaringan yang disebabkan oleh suatu hal, solusinya kita lihat dulu apakah kabel yang kita gunakan itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi atau masih bisa digunakan. Jika tidak, kita perlu menggantinya dengan kabel dan konektor yang baru. Atau jika yang rusak itu hanya pada konektor, namun kabel yang masih dapat digunakan, kita hanya perlu mengganti konektornya saja. Lalu yang kedua ada gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Switch atau hub merupakan terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. Apabila terjadi kerusakan pada hub, dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Apabila lampu indikator power atau hub atau switch mati, berarti kemungkinan besar hub tersebut rusak. Jika pada lampu indikator workstation yang tidak menyala, menyatakan bahwa komputer workstation sedang tidak aktif atau tidak hidup, atau ada gangguan pada komputer workstation tersebut. Jadi, jika terjadi kerusakan pada hub, maka pertama kita harus mengecek apakah hub yang kita gunakan memang sudah rusak, atau hanya mengalami gangguan saja. Namun, jika hub yang kita gunakan memang benar-benar positif rusak, maka kita perlu menggantinya dengan hub yang baru atau dengan switch yang baru, atau dengan diperbaiki di tempat servis khusus. Namun, saran kami lebih baik mengganti dengan yang baru. Selain kualitas yang lebih bagus, biasanya biaya memperbaiki hampir sama dengan biaya membeli baru. Lalu tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sharing pada komputer disable. Jadi kita harus mengaktifkan dengan cara di-enable. Selain itu, mungkin sedang terjadi hang pada komputer dan yang harus ditempuh adalah merestart komputer. Hal ini juga sering terjadi karena IP yang kita gunakan salah atau sama dengan IP di komputer lain. Jadi solusinya adalah ganti dengan IP yang berbeda. Lalu komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Hal ini sering terjadi dikarenakan alamat digunakan dan IP yang kosong. Lalu ganti IP address sehingga bisa terdeteksi oleh komputer lain.
Selain itu, kita juga bisa mengecek apakah komputer kita bisa terkoneksi dengan komputer orang lain. Lalu kita ketik ping ya, dengan cara klik run, klik start, kurung tutup minte ya, misalkan ping 192.168.0.89. Nanti akan muncul balasan jika reply from berarti tandanya komputer kita terkoneksi dengan baik. Jika muncul request timeout, maka komputer kita tidak bisa terkoneksi dengan komputer. Oke, yang kelima atau yang E, tidak muncul local area connection. Hal ini kemungkinan besar kita lupa untuk menginstal driver network adapter. Jadi yang harus dilakukan adalah menginstal driver network adapternya. Biasanya lalu kita sudah menginstal driver akan muncul local area networknya ya, jadi lebih ke arah drivernya. Lalu yang F, icon local area connection tidak berkedip biru ya. Hal ini sering terjadi karena kita dalam pemasangan konektor kurang tepat. Coba lihat lampu indikator pada konektor apakah sudah menyala atau belum. Jika belum, coba cabut dan tancapkan kembali. Setelah itu, kalau masih belum coba, periksa konektor pada hub apakah sudah dikonekkan dengan hub atau belum. Jika belum, konekkan hingga lampu indikator hub menyala dan pada komputer muncul menu pesan connection 100 Mbps. IP yang kita gunakan sama dengan komputer lain. Gunakan program IP scan untuk melihat IP yang sedang aktif dan IP yang masih kosong. Lalu, lambatnya jaringan dan bagaimana memperbaiki performanya. Efisien adalah dalam suatu infrastruktur jaringan yang sangat besar, suatu jaringan yang efisien adalah suatu keharusan. Jika desain infrastruktur jaringan kita tidak efisien, maka aplikasi atau akses ke resource jaringan manapun menjadi sangat tidak efisien dan akan terasa sangat lambat. Performa jaringan yang sangat lambat ini biasanya disebabkan oleh congestion jaringan atau banjir paket pada jaringan, di mana traffic data lebih daripada kapasitas bandwidth yang ada. Kalau boleh diibaratkan seperti jalanan di ibu kota pada jam sibuk, kapasitas jalan tidak mencukupi dengan berjubelnya jumlah kendaraan yang memadati jalanan. Akibatnya adalah kemacetan yang luar biasa. Kalau pada hari libur, maka jalan terasa lenggang dan Anda bisa memacu kendaraan dengan cepat. Lalu yang H, kerusakan jaringan karena serangan trojan virus. Jika environment jaringan Anda terinfeksi dengan trojan virus yang menyebabkan sistem Anda dibanjiri oleh program-program berbahaya atau malicious program, maka jaringan akan mengalami suatu congestion yang mengarah pada kelambatan sistem jaringan Anda dan terkadang bisa menghentikan layanan jaringan. Anda memerlukan proteksi jaringan yang sangat kuat untuk melindungi diri dari serangan trojan virus ya, dan berbagai macam serangan jaringan lainnya. Software antivirus yang diinstal terpusat pada server antivirus yang bisa mendistribusikan data signature secara otomatis kepada klien setidaknya akan memberikan peringatan dini kepada klien. Jika tidak ingin mendapatkan perlindungan yang sangat solid dan proaktif, maka software keamanan jaringan corporate Bitdefender adalah solusinya. Bitdefender Corporate Security adalah solusi manajemen dan keamanan bisnis yang sangat tangguh dan mudah digunakan yang bisa memberikan perlindungan secara proaktif terhadap serangan virus, spyware, rootkit, spam, phishing, dan malware lainnya. Lalu sering lambat jaringan pada proses authentication. Ya. Jika dalam corporate, Anda mempunyai banyak site yang di-link bersama dengan setiap set atau cabang dan kantor pusat dikonfigurasikan sebagai Active Directory, site terpisah dan domain controller diintegrasikan dengan DNS server. Di saat peak hours dan jam sibuk, user pada kantor cabang sering mengalami proses logon yang lambat sekali bahkan sampai timeout. Hal ini akibat dari masalah bottleneck saat komunikasi interlink lewat koneksi one link yang menjurus lambatnya sistem. Saat user logon ke jaringan, Global Catalog memberikan informasi universal group, membership account,
tersebut kepada domain controller yang sedang memproses info logon tersebut. Jika global catalog tidak tersedia, saat user melakukan inisiasi proses logon, user hanya akan bisa logon kepada local machine saja. Terkecuali jika di site tersebut domain controller dikonfig untuk CC Universal Group Membership di setiap kantor cabang. Bisa saja sih domain controller di masing-masing cabang dipromot global katalognya. Akan tetapi, waspadai juga replika yang bisa menyebabkan link one menjadi lambat. Anda bisa mengatur frekuensi replikasi, menghindari jam sibuk jika memungkinkan. Lalu teknik konfigurasi ulang VLAN. Jobsit cara konfigurasi VLAN dasar pada Cisco Packet Tracer VLAN akan sedikit berbeda dengan jaringan LAN yang sudah biasa kita kenal. Dalam VLAN, kita dapat membagi jaringan LAN yang besar menjadi beberapa segmen jaringan dengan dipecah tentunya dengan cara virtual. Kita akan menggunakan aplikasi Packet Tracer. Pastikan aplikasi Packet Tracer sudah terinstall di komputer. Kita akan menggunakan sebuah switch dan 4 buah PC client ya. Lihat topologi star di bawah. Ini adalah contoh dari topologinya. Pada topologi jaringan tersebut menggunakan IP network yaitu 192.168.20.0/24. Kalian bebas jika ingin menggantinya dengan misalkan 10.10.10.0 ya. Slashnya bisa slash 24 atau slash yang lainnya. Atau 172.168 sekian-sekian ya, titik 0. Dan mask atau prefix bebas pula ya, bisa slash 24 atau 28 dan seterusnya. Selanjutnya, pada interface VLAN dibuat dengan nama misalkan TKJ1 pada interface VLAN 9 dan nama TKJ2 pada interface VLAN 10. Selanjutnya, melakukan konfigurasi IP address pada tiap-tiap PC client ya. Caranya adalah klik 2 kali pada PC 1, lalu pilih IP configuration dan isikan IP address 192.168.20.1 dan netmasknya 255.255.255.0 ya, sesuai dengan yang ada di gambar sini ya, dibikin statik lalu diisikan IP-nya. Lalu lakukan langkah tersebut ke setiap PC client dengan IP address sesuai topologi yang telah dibuat. Jika proses konfigurasi IP address tiap klien sudah selesai, kemudian lanjutkan dengan setting VLAN pada switch ya. Ini adalah contohnya ya. Setting VLAN, klik 2 kali pada switch, lalu pilih CLI ya. Lalu ini harus diketik ya, ketik enable, enter. Lalu ketik untuk melihat hasil konfigurasi VLAN. Untuk memulai konfigurasi ya VLAN, untuk melihat apa konfigurasi VLAN, nanti gini, pilih CLI, terus ketikan enable, lalu ketikan show VLAN, ketikan conf, ketikan VLAN tanda seru ya, lalu ketikan VLAN 9 ya, itu untuk menandai bahwa dia nanti akan menjadi VLAN 9. Lalu ketikan name spasi TKJ1 ini untuk memberikan nama. Lalu ketikan lagi EX itu untuk exit ya. Lalu ketikan lagi VLAN 10 ya, VLAN spasi 10 itu untuk menentukan VLAN 10-nya. Lalu ketikan lagi name spasi TKJ2 itu untuk menentukan tadi nama TKJ2-nya ya. Lalu EX dan terakhir adalah ketikan show VLAN ya. Selanjutnya adalah memisahkan segmen VLAN 9 dan VLAN 10 agar tidak bisa saling terhubung, supaya jaringan hanya bisa terhubung dalam satu VLAN saja dan tidak bisa ke VLAN lain agar tidak mengganggu. Caranya adalah ketikkan conf ya, lalu ketik interface FA0/1 ya, itu ada untuk config FA01 ya, atau PC1 agar nanti masuk ke VLAN 9. Lalu ketikkan switch port mode akses, lalu ketik switch port akses VLAN 9, lalu di exit atau EX. Lalu ketikkan lagi interface FA02, ini untuk VLAN yang 9 ya, untuk masuk ke VLAN 9. Ketik
switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 9, lalu exit ya, exit lagi gitu. Untuk lalu ketika show VLAN untuk melihat hasilnya ya. Lakukan perintah tersebut pada sisi lainnya. Ini sama ya dengan komputer yang dengan switch di port yang satunya untuk VLAN 10-nya. Lalu sudah silahkan cek dengan melakukan ping antar PC lokal se-VLAN, kemudian periksa dengan melakukan ping antar PC beda VLAN. Selanjutnya, melakukan ping antar PC se-VLAN. Jika berhasil pasti sukses, namun jika beda VLAN akan valid. Ya. Oke, jadi cara mengecek adalah nanti tinggal diping saja apakah yang se-VLAN. Kalau yang se-VLAN itu ternyata replay, itu berarti statusnya sudah terkoneksi, sudah benar. Dan di ping ke VLAN lain, misalkan dari VLAN 9 ke VLAN 10, kalau statusnya valid ya, itu berarti juga berhasil. Kenapa? Karena tadi di sini dibatasi, hanya bisa terkoneksi antar VLAN saja. Oke, sekian materi kita di KD2 ya, di mata pelajaran AIJ. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di KD3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.